ومشارب وآفاق
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم بسم الله الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 نستغفر الله للمؤمنين وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di sore hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di dalam rangka mengikuti rangkaian acara haul daripada seorang ulama, seorang yang kita kenal mempunyai akhlakul karimah, seorang yang di dalam hidupnya telah mendapatkan ilmunya di tengah-tengah kehidupan kita, seorang pencinta Nabi Muhammad, seorang yang mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Beliau bernama Al-Marhum Al-Maghfurlah Ki Haji Zainul Arifin yang sama-sama kita kenal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan, laisa minna man yansa jazaa'un nas, bukan golongan kami, artinya tidak termasuk daripada golongan baginda Rasulullah
Mereka orang-orang yang suka melupakan jasa orang lain. Tentu kita tahu bahawa dalam kehidupan di dunia ini banyak sekali orang yang berjasa kepada kita. Yang jasa mereka tersebut sekalipun kita balas dengan semaksimal mungkin, maka jasa mereka tidak akan dapat kita balas. Salah satu orang yang berjasa, yang jasanya tidak mungkin kita balas, adalah para alim ulama, orang-orang yang menjadi pewarisnya baginda Rasulullah SAW. Maka orang tersebut luar biasa. Sampai menurut saya yakin sebagaimana disangkakan bahwa ini akan terus berinakan, walaupun sudah tiada tapi tiada dapat waktu. Karena ini akan didatangkan oleh para raja. Memang kematian beliau ini untuk kita ini merupakan suatu bala bagi orang yang alim dan sudah meninggal. Untuk beliau itu tidak ada musilah, tidak ada bahkan ada senang. Karena akan ketemu dengan pendahulu-pendahulunya, karena ketemu dengan guru-gurunya, karena ketemu dengan orang soleh, teman-teman dan Rasulullah SAW. Tapi yang ditinggalkan itu merupakan bala. Kenapa? Karena orang alim itu adalah merupakan nur yang bernama Zulmatul Fiddin. Jadi meninggalnya orang alim itu merupakan kegelapan dan ada orang yang agama. Kenapa? Karena mereka itu nur, mereka yang memberikan cahaya, memberikan tunjuk. Kalau sudah diangkat ulama-ulama itu, maka keadaan akan berbeda, akan kurang, akan kegelapan. Tidak ada lagi karena diangkat oleh ahli yang tidak hidup dan belajar dan bimbing kepada umat, dan mereka dipanggil itu merupakan kebahagiaan dan kegelapan dan sebagainya. Yang mudah-mudahan tidak akan beliau diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Beliau diangkat kepada ahli, beliau akan bertemu dengan orang yang soleh di sana dan juga keluarganya, kerabatnya. Terus memohon mengadakan acara dan ini akan terus maju. Apa-apa yang ditinggalkan beliau, majelis taklimnya, pengajarannya, pesantrennya akan terus tetap berjalan. Dan juga contoh yang saya dan saudara ini yang mendukung kita sekalian Anis bin Hussein Asgaf dan juga Habib Ahmad bin Zaid Al-Qaf, kedua-duanya sama cukup banyak dan semua alhamdulillah sudah di sini dan mudah-mudahan beliau akan dukung terus segala ini dan sampai akan kumpul di sini sebagaimana biasa di sini dan mengucapkan akhir dan nasib dan hadiahkan pahalanya kepada beliau insyaallah kita sampai. Ini saya untuk tahun depannya acara tetap seperti ini diadakan dan itu mungkin saudaranya mungkin nanti biasanya kalau di Parahmaya ini acara malam itu diadakan tidak malam. Jadi diadakan pagi ya saudara. Kalau pagi jam 9 di Undang dan nama sampai pagi harus karena namanya kalau malam ada tentang dengan macam dan jalan depan dilaksanakan oleh putranya para putra ini dan yang dalam kami semoga mudah-mudahan pahala-pahala akan sampai kepada beliau. Para murid akan bermaaf karena memang bukan ahli saudara sendiri hanya bihalin wa lamhatin tunajji biha minha liyaumil qiyamati wa bil mustafa ar-rasul tashrahu li sadri tuyassiru li
قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بداري إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Alhamdulillah saat ini malam Kamis tanggal 15 Maret 2023 bertepatan dengan 23 Sya'ban. Alhamdulillah kita melaksanakan khaul bersama. Khaulnya Allah yarham rahmatan wasi'an Kiai Arifin bin Kiai Haji Ahmad Syekh Ramli. Yang beliau ini luar biasa. Kami para habaib di sini ada Habib Anis guru besar saya, ada Habib Al-Kaf, kemudian ada Habib Hasan bin Ali, Asgaf, juga ada habaib yang lain, ada Habib Ibrahim Al-Haddad, banyak sekali habaib hadir. Kebanyakan dari Bogor dan beliau asal Palembang. Alhamdulillah sampai di sini. Asal Bogor, saya sendiri asal Bogor. Alhamdulillah karena mengingat siapa yang kita khaulkan ini adalah orang soleh, orang yang selalu peduli terhadap urusan Islam, yang sangat peduli terhadap cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau buktikan bahwa beliau orang-orang yang dekat dengan habaib. Bahkan meninggalnya sekalipun beliau bercita-cita, saya ingin meninggal di tempat habaib, dan beliau dibawa ke satu rumah sakit Bumi di Bogor. Akhirnya di sanalah menghembuskan nafas yang terakhir dan dengan disaksikan para habaib, dan akhirnya beliau diantar pulang oleh para habaib dan Rabithah Alawiyah. Untuk itu marilah kita jadikan suri tauladan bahwa beliau adalah ulama yang mengikuti aslafun shalihin, agar kita mengetahui identitas diri kita, identitas muslim, identitas ulama, dan mudah-mudahan datangnya kami kemari seperti bagaimana Nabi katakan, dzikrus shalihin minal kafarah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh adalah satu hal yang terpenting bagi kita sebagai penebus dosa minal kafarah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan anak-anaknya, alumni-alumninya, para pecintanya semuanya, Allah istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendapat antum tentang awal acara yang kedua ini? Alhamdulillah sih semua masyarakat antusias atas kemuliaan almarhum, karena almarhum ini mempunyai dedikasi yang sangat baik tentang akhlaknya dan ilmunya. Maka di situ setiap penjuru pun menghadiri dalam hal ini, wa insya Allah hal ini dari satu, kedua, ketiga lebih meningkat lagi atas Amin. kesetiaan masyarakat kepada almarhum. Amin.
Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang insya Allah akan lebih meriah lagi, dan insya Allah akan datang habaib yang banyak insya Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita juga doakan anak-anaknya jadi sukses. Kalau Amin. anak-anaknya punya niat mau kemana pun juga, mau jadi pejabat, mau apa, kita doakan supaya dalam artinya kampung Babedahan ini bisa jadi cermin, jadi mengembangkan dalam penjuru bidang. Jadi jangan kita hanya memegang dalam satu keagamaan, keumumian juga kita harus pegang supaya pemerataan, apalagi zaman sekarang ini ilmu tanpa pengalaman tidak ada gunanya. Masya Allah. Terima kasih Habib atas nasihatnya dan juga wawancaranya. Mudah-mudahan antum selalu sehat, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang antum selalu hadir dan selalu bersama kami di sini membimbing kami. Amin. Kita doakan semua acara anak-anaknya bisa mencapai niatnya, sukses hari esok lebih baik hari ini. Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighu al-wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi wuslahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warḍu 'anil sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warḍu 'anil sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، ومع بركة وشرف وجهته أولادنا ووالدينا.
وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين. Dengan mengucapkan kita sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Harapan besar kita semoga nikmat-nikmat yang telah ada Allah tetapkan, adapun nikmat-nikmat yang belum ada semoga Allah berikan dengan keridhaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahli baitnya, para duriahnya, para habaib, dan semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada para sahabatnya, umumnya kepada seluruh umatnya, terutama bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami sangat hormati dan Allah muliakan kepada para habaib al-fudola al-kurama yang sudah berada di tengah-tengah kita semua, yang saya tidak bisa disebut namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau-beliau. Dan juga yang saya hormati para alimul ulama, para pemirsa ajengan, para kiai, para santri, para zuama, asatidah. Jadi kami bersimpati tetiasa disebatan namina hiji-hiji, namun insyaallah terkira serbat kali tadin ka marantena. Oke, anu kusimpabi sangat dihormati aparatur pemerintah, baik instansi di kepolisian, Kapolsek, Kedupanda, Bapak Dan Ramil, oke Bapak Camat. Mudah-mudahan beliau desa sempat hadir di acara yang mulia ini. Oke, kapayunan para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bidzikril mauti. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil umami wa ala alihi wa ashabihil kirami. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadul muhtadun wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi, ya ibna adam goyatukal maut fa'mal amalan bihi. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan taftahulana biha baba ridho wa taysir wa tabliku biha anna baba syarri wa tahsir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kullaha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim
Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fatham qariba. Al-Mukarramun, para habaib anu sangat dihormat oge sangat ku pribados dipika cinta, guru besar Syekhuna Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhtariyah anu tos nampak hadir anu sangat dihormat. Al-Mukarramun, para alimil ulama anu sangi hadir di tempat, terhilang rasa hormat soksanaos pribados tadi sebatan namina hiji-hiji. Para panitia penyelenggara haul, oge para alumni muhibin anu nampak hadir di tempat, oge hadirin miwa hadirat anu bahagia. Di antaranya di situ ada Al Habib Anis bin Zain Asgab, Al Habib Ahmad bin Zain Alkab, Al Habib Fuad bin Ahmad Kelatos, Al Habib Hasan bin Ali Asgab, dan guru kita, orang tua kita Abuya Asnawi yang dari Teluk Agung. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka ini sangat membawa rahmat kita. Pada malam hari ini guru kita, orang tua kita Kiai Haji Zainal Arifin dalam keadaan gembira dan penuh rahmat Allah Ta'ala, dan penuh rahmat Allah, dan beliau ditempatkan Allah di tempat yang mulia di sisinya. Di sini saya tidak banyak mengucapkan apa yang diucapkan, yang terutama pesan daripada keluarga almarhum tidak lain dan tidak bukan hanyalah memperbanyak terima kasih para hadirin yang menghadiri malam ini walaupun dalam keadaan yang kurang menunjang situasinya. Dan juga perlu kita ingatkan, pesantren ini ialah banyak yang namanya alumni, betul nggak? Betul? Tapi sayang alumninya cuma tahu hall, tidak tahu dengan keluarga almarhum. Kalau alumninya mengerti bahwa dia merasa mempunyai satu kalimat istimewa, maka setiap saat dia akan memenuhi dan menunjang bagaimana pondok ini bisa berjalan sebagaimana ada almarhum. Tapi sayangnya alumninya cuman kalau ada kegiatan baru ada muncul alumninya, betul nggak? Jadi hal ini kita ingatkan, bukan mengingatkan meninggalnya, mengingatkan bagaimana perjuangan beliau mendirikan pesantren ini, bagaimana perjuangan dia dengan materinya, bagaimana dia dengan susah payahnya disiapkan fasilitas kita, tinggal kita melanjutkan bagaimana caranya. Jadi kalau ada di antara alumni yang tidak menunjang bangunnya pondok ini, berarti satu alumni yang mengkhianat kepada gurunya, betul nggak? Dengan ada hall inilah membentuk persatuan. Jangan ada cerai-berai, dukung apapun kegiatan anak-anaknya, berikan support pada anak-anaknya. Jangan dijadikan satu masalah kalau ada masalah, musyawarahkan. Beliau mungkin kita kenal Kiai Zainal Arifin, betul nggak? Pada kenal? Tapi kalian tidak kenal bagaimana mulianya beliau. Mulianya beliau di sisi Allah, akhlak beliau bagaimana? Saya ada satu cerita, satu aja yang memberikan satu kesolehan dia, Allah angkat derajat dia yang semudah itu. Mungkin kalian belum paham, mungkin tahu kemarin waktu meninggalnya almarhum pada zaman apa itu?
pada zaman corona. Betul kan? Corona itu tidak bisa diambil siapapun, walaupun bintang 2 tidak bisa diambil. Ku kersana salah sahiji muridna AA nyatakan al Ustad Kusyairi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ismul Kamil. Nami lengkapna AA Syekh Muhammad Zainal Arifin Ramli. Al-Milad, beliau lahir di Taluk Agung tanggal 4 bulan 6 1946 Masehi. Al-Wafat, beliau meninggal di Bogor 23 Sya'ban 1441 Hijriyah. Al-Ab, nama abahnya Ahmad Syihab Ramli. Nama uminya Siti Badriyah binti Haji Syafi'i. Az-Zawjah, istri beliau Siti Fatanah binti Haji Nur Rahman. Al-Auladu, putra-putra AA Ali Miftahuddin, Dadang Sambalawini, Lilim Nur Halimah, Muhammad Syamsul Arifin, Ahmad Saiful Abidin, Muhammad Hussein. Al-Ukhwatu wal Akhwat, saudara-saudara AA Jalaluddin, AA Hasan, AA Zaini Dahlan, Zainal Muttaqin, Siti Badriyah, Siti Rahmah, AA Ceceng Jailani. Nubzatu min hayatihi wa talabihi lil ilmi wa ijtihadihi fihi wa nashrihi. Sekelumit daripada cerita beliau ketika beliau menuntut ilmu dan beliau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tersebut dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Alimul Wara Syekh Zainal Arifin bin Syekh Ahmad Syihabur Ramli, Faqih Syafi'i wa Da'iyatul Islami wa Mudiru Biribatil Ma'had Al-Ulum bil Badhani. Ismul Qaryah fi Jawi Al-Gharbiyah. Beliau adalah seorang yang alim, yang wara, yang selalu berhati-hati di dalam setiap langkahnya, yaitu Syekh Zainal Arifin bin Ahmad Syihabur Ramli. Beliau adalah seseorang yang berfan di dalam madhab Syafi'i, dan beliau adalah seseorang pendakwah Islam, dan beliau adalah seseorang yang memimpin di pondok pesantren Marsabul Ulum di Bebedahan. Yu'tabaru min ahammi ulama'il amilina al-wara'ina fi Cianjur. Beliau termasuk daripada seorang ulama yang amilin, yang selalu mengamalkan ilmunya dan yang selalu berhati-hati ketika beliau dan selalu berhati-hati di setiap langkahnya. Wa min abrazi rijalid dini bi Madinati Kadupandak Cianjur. Dan beliau adalah ulama yang terkemuka di Kadupandak. Takharraja ala yadihi al-katsiri minal qiyahi wad du'ati wal muslimin alladzina kana lahum dawru fil wa'i wat thaqafati wa nashrul aqidatil islamiyyah di haulal jawi al-gharbiyah. Beliau banyak sekali orang yang belajar kepadanya dari kalangan kiai, dari kalangan pendakwah dan kalangan orang-orang yang saleh, yang mana mereka berpengaruh di dalam menyebarkan ilmu agama, ilmu akidah Islam di Cianjur dan sekitarnya. Ulida'am alat 46 wa 900 di Madinah di Taluk Agung. Beliau lahir pada tahun 1946 di Taluk Agung, dan beliau wa nasya'a fi Sinar Alam, dan beliau tumbuh di Sinar Alam. Ismul Qaryah fi Cianjur. Fi bai'atin salihatin, beliau hidup di kalangan orang-orang yang saleh. Turabbi fi awali umrihi ala yadi walidihi. Beliau dididik langsung oleh ayahnya yang alim, yaitu Syekh Ahmad Syihabur Ramli. Anna balagha haddal murahik, sampai beliau mencapai umur dewasa. Tsumma taqala rahimahullahu yuwasilu dirasatahu bi amri min walidayhi ila Ma'had Al-Mukhtar tahat riayah Abuya Badri bin Haji Mukhtar radhiyallahu anhuma. Dan kemudian beliau melanjutkan belajarnya atas perintah daripada kedua orang tuanya ke pondok pesantren Al-Mukhtar Taluk Agung yang dibimbing oleh Abuya Badri. Wa huwa waqta ini yu'adzu min abrazi ulama'i Cianjur wa afwahihim. Abuya Badri adalah seseorang yang ulama yang berkarismatik dan disegani di dalam keilmuannya. Talaqa minhu wa min ghairihi al-ulum al-katsirata min an-nahwi was-sarfi wal-fiqhi wa ghairiha min al-ulum ad-diniyati. Banyak sekali
AA mengambil ilmu daripada beliau dan daripada ustadz-ustadz yang mengajar di pondok pesantren tersebut, salah satunya ilmu nahwu, sharaf dan fikih dan yang lainnya daripada ilmu-ilmu agama. Wa qad hukiya annahu rahimahullahu kana yajtahidu fi talabi hatta yatafawwaqa ala aqranihi. Dan diceritakan beliau ketika menuntut ilmu, beliau bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu sampai-sampai beliau melebihi daripada teman-teman yang lainnya. Wa min thamma laqaba syaikhuhu bimang ulama, dan daripada itu gurunya menjulukinya dengan julukan mang ulama. Bitamayyizihi wa tafawwuqihi ala ghairihi bil fatanati wa zakai wa husnihi fi fahmi darsi. Dikarenakan kepintarannya dan dikarenakan cekatannya di dalam belajar. Wa ba'da mururi arba sanawatin min dirasatihi fi dzalikal ma'had, dan setelah 4 tahun lamanya beliau belajar di pondok pesantren tersebut, amara syaikhuhu Abu Yabarri bi an yar'asa halaqata darsi wal muraja'ah ma kibari ashabi wa sigharihim fi sahatil ma'had ba'dal isya. Lalu Abu Yabarri menyuruh kepada AA untuk memimpin Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا
baik video callan HP. Mesin tuh ya. Aus. Berani gebrak. Alam. Tiis. Aus. Ngap. Tipayun sakumanu diuningakeun ku pengatur waktu rehna para mubalik kalintang pisan padatna waktos maksimal setengah jam nemete saur pangersa al-mu'adzam al-muqawam pangersa para habaib cenah tipayun heula sepuh ke para habib di pengker itu margi ari sepuh mapain pantos tanaga menyasa maraha gitunya. Jadi dina ya waktu teh peribaros teh panginten kahiji nama ningalikeun wajah silaturahmi utamina kasempatan emas kanggo pribados tiasa tepang sareng para habaib duriah Rasul. Mohon doa restuna timarentena mudah-mudahan pribados diangkat sebagai salah sawasana muhibbin ka duriah Rasul ka para habaib kalayan tiasa sasarengan di dunia dugi ka poe kiamah sareng sateterasna
hoyong kengi syafaatna ti junjunan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panginten upami kitu sami teu kahoyong teh sareng sadayana. Sami mudah-mudahan anu sami ngupingkeun tiasa sasarengan sareng para habaib senantiasa aya dina tandapeun bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari kenging syafaatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua panginten sejak ngiring ngadedel doa khusus kanu dihaulkeun kersana almarhumin almarhumat wabil khusus panginten kersana pun Allah ajengan Jenal Arifin bin Yai Haji Syihabuddin Romli ya anu kadua kalina nu salah sawiosna katerangan ti para ulama upami at-tasadduq bi hali mautihi sawabuhu yadumu ila alfi hasanatin ila alfi sanatin upami ngadamel sodako kasayan dina tepung tahun pupusna ganjaranana bakal dugi ka 1000 tahunan. Panginten upami ti ayeuna dugi ka saepna ieu alam dunia aya 1000 tahunan teh kersana almarhumin anu dihaulkeun ku urang sadayana upamina teh mah kulawarga anu masihkeun aya di kieuna parantos teu pati areling upaminanya nepi ka teu emut ka karuhun ku haul ayeuna oge rupina cekap namung panginten da parantos karaos ngayakeun kikian teh buktos nama sanes kanggo karuhun-karuhun teh barokah nama karasa ku kulawarga khususna oge ku alumni ku simpati ku muhibin karaos sok sanaos bari pengorbanan anu teu kaetang agengna tapi teu ngaraos rugi dina buktosna satahun kamari dugi ka ayeuna teh sugan tilas haul nu kamari teh nepi ka ngagadekeun sawah can katebus atawa ngajual mobil teu can kapeser deui aya kitu teh ya teh bahwa kadang-kadang nu tadina teu kapeser-seran oge bawa kapesernya nu tadina teu kapeser motor mobil ge bawa kapeser ngan anu nyata mah kabandunganku. Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Allah, beliau pernah meminta kepada Allah agar beliau dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Musa sudah diberikan pangkat yang tinggi oleh Allah. Apa pangkatnya Nabi Musa? Dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa adalah satu-satu nabi yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah, diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantara malaikat siapapun. Ini terjadi di Bukit Tursina ketika Nabi Allah bermunajat, Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu beliau kita kenal dengan sebutan Musa Kalimullah, Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantara malaikat siapapun. Tapi ketika beliau dapatkan pangkat tersebut, Nabi Musa tetap minta yang lebih kepada Allah dengan mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa, ya Allah, perkenankan saya agar saya dapat melihat Engkau. Allah katakan kepada Nabi Musa, innaka lan tarani walakin nanzur ilal jabal. Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan dapat melihat aku, tapi kalau kau ingin melihat aku, lihatlah ke Bukit Tursina. Moga-moga nanti lihatlah ke gunung di Bukit Tursina, mudah-mudahan engkau dapat melihat aku. Ayatnya berbunyi selanjutnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan zatnya yang maha agung bukan kepada Nabi Musa tapi kepada gunung yang besar, gunung yang kokoh,
Tapi apa yang terjadi ketika itu? Gunung ditampakkan dan Allah yang Maha Agung, gunung itu hancur lebur. Nabi Musa tersungkur dan jatuh pingsan, belum sempat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita Muhammad belum pernah berkeinginan agar diperjalankan oleh Allah, apalagi ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj tidak lain dan tidak bukan merupakan pangkat yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad. Al-Habib Ali mengatakan, rutabun tasqutu amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah, maka beliau diberikan pangkat oleh Allah yang menyebabkan semua pangkat para nabi dan rasul jatuh di bawah pangkatnya Nabi kita Muhammad. Kalau kita kenal Nabi Muhammad sebagai sosok kemuliaan, maka tidak ada seorang pun dapat mulia di alam dunia ini kecuali orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladannya. Maka kita lihat setiap apapun yang kita hubungkan dengan Nabi Muhammad akan jadi mulia. Orang yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad adalah manusia-manusia mulia, yang beliau katakan inna aulad daraja ba'dan nubuwah al-ulama. Tidak ada pangkat setelah pangkat kenabian kecuali pangkatnya ulama, karena ulama adalah orang-orang yang menjadi pewarisnya para nabi. Bagaimana malam ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri haul daripada guru kita Ki Haji Zainul Arifin. Kenapa beliau menjadi mulia? Karena beliau mulia tidak lain karena beliau selalu bahasa Arab. Hal anta ustad, hal anta tilmid. Apakah kamu ustad, apakah kamu murid? Bukan ma'asyiral muslimin, bal hal lil isbat. Halnya di sini penguatan. Hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ilmu tafsir mengatakan dia kata Allah, bahasanya dia lamun ditafsirkan bahasanya dia. Ente tahu enggak? Ente tahu enggak? Kamu tahu enggak? Orang yang tahu, orang yang mengetahui, orang yang alim, ya, itu beda dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang alim dengan orang yang bodoh itu jauh. Ditafsirkan ma baina sama wasumur. Al jahilu fi hayatihi mayyitun qabla mautih. Orang bodoh itu mayit, mayit penjalan, tangkorak lamun kata orang dia, ya. Lamun kata orang dia tengkorak, entah ngerti apa-apa. Sholat entah ngerti surutus wudukna, ya. Lamun masuk ke sholat entah ngerti arkanus sholatnya. Kemudian baca fatihahnya balepotan, entah ngerti tajwid acan-acan, enggak pernah belajar, ya. Ini orang yang tidak ngerti, ya, beda. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat setinggi-tingginya, yarfa'illahu alladhina amanu wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat setinggi-tingginya orang yang beriman daripada kalian, kata Allah. Akan tetapi orang-orang yang berilmu diangkat darajatnya setinggi-tingginya, beda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Makanya jangan ngiri lamun ayat orang yang punya ilmu dicium tangan bolak-balik. Kejir lamun orang punya ilmu. Ustadz pulang kondang, alim ulama dari jauh. Ustadz Somad datang, alim ahli sunnah wal jamaah, ngegandeng, kepengen ketemu, bahkan kadang-kadang selfie, itu pengen salaman bolak-balik, kadang-kadang sampai 10 kali bolak-baliknya, bolak-balik cium, cipik sini, cipik sini, cipik sini, cipik sini. Kenapa? Mencari barokah.
kepada orang-orang alim itu ma'asyiral muslimin. Kata Rasulullah, nadratul ulama kan nadratil Ka'bah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nadratul ulama ibadah. Ngelihat ulama itu, orang-orang alim itu seperti orang ngelihat Ka'bah. Wa nadratul ulama ibadah. Melihat orang, ya, ulama itu ibadah. Sama dengan orang lamun capek antum tawaf. Sudah pernah haji, lamun Habib entos tahun 2001, ya. Antum sudah pernah haji, capek tawaf. Tos tawaf sunnah berapa kali, tawaf tatawu, dia capek, pegel kaki, betul. Sa'i pegel, ya wis, liatin aja tuh Ka'bah. Ngelihat Ka'bah itu ibadah. Nah, ngelihat Ka'bah itu kan nadratil ulama. Antum bersusun di depan ini, Habib Anis ceramah orang alim. Ntar lagi naik Habib Hasan Al-Faqih, ya. Beliau tentang ilmu Syafi'iyah, Faqih Syafi'iyah, karena dia dari Ribat. Memang pakarnya ma'asyiral muslimin, ya. Kami kan dikasih tahu oleh ulama-ulama masjid, sodako, bangun madrasah, sodako, bikin tempat air, pengairan, ya, yang jariah dapat terus walaupun sudah tidur di kuburan. Au ilmin yuntafu bihi, ilmu apa aja, yang penting yuntafu bihi. Oh Beb, saya mah ngajar matematika yang pertama kali aljabar bikinnya para ulama, dapat pahala. Untuk apa? Belajar paroid pinter, dapat nilainya 9 gara-gara guru matematikanya. Lamun ente nggak bisa bagi bagian, nggak bisa ngitung paroid. Yang penting yuntabaubi. Oh, ngajar akidah, ngajar fikih. Oh, kitab saya mah kecil, Bib, Sapina, cuma mau kecil besar yang penting yuntabaubi. Nggak harus fathul mu'in, nggak harus i'anatul thalibin, nggak harus alfiyah. Ngajar awamil pun, ngajar jurmiyah pun, yang penting yuntabaubihi seperti kiai. Terus ngalir. Awaladun, anak siapa saja, mau anak asli atau anak angkat. Anak angkat biasanya ada janda, ya. Nah, punya anak hiji dikawin ku Habib Anis misalnya, bukan Habib Ahmad, ya. Lalu anaknya ditabiah Habib Anis, mudah-mudahan panjang umur. Ketika sudah tua, umur 100 tahun atau 120 tahun, Habib Anis meninggal dunia, ya. Lalu anak ini jadi anak soleh, ngedoain walaupun anak angkat. Mudah-mudahan Habib Anis banyak jodohnya, amin, ya. Habib Fuad juga, amin. Habib Ibrahim kira-kira didoain nggak? Ya doainlah semua habaib. Kenapa? Karena keturunan habaib itu insya Allah jadi para soleh-soleh semua, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Fajr tidak panjang-panjang, waktu sudah melihatkan daripada jam setengah 12:09, 1 menit saya mau turun ke tangga, ya, nyampe ke situ, ya. Doakan saya panjang umur, lalu sampai balik panjang umur. Di bulan Sya'ban ini panjang umur, ya, masuk bulan Ramadan punya berkah, panjang umur semua, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang semua sudah didarmakan. Wahadal buldan wahadal balad wa buldanil muslimin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus al-muhtafal, a'ilatul muhtafal bidzikrih Al-Haj Al-Muhib Arifin, mudah-mudahan beliau diberikan selalu kesenangan dan kesenangan bertemu dengan alimul ulama di dalam kuburnya. Lianna ahla kubur yatazawarun ba'duhum ba'du, yatazawaru ba'duhum ba'du, mereka saling ziarah satu dengan yang lainnya. Wala syak, sarang teragu mantena insyaallah bertemu dengan alimul ulama
sarang para habaib, sarang jalma-jalma nu mulia, sarang mantena di jero kuburna ibadah. Mantena di jero kuburna ibadah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tina kitab Tadhkirun Nas. Ad-dunya daru amalin wa taklif. Dunia itu tempat beramal dan taklif. Jadi di dunia mah tempatnya taklif, wajib kita melaksanakan yang wajib. Ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal barzah daru amalin bila taklif. Ari jero kubur mah tempat beramal enggak ada taklif. Jadi jamaah mau amal silahkan, enggak taklif, enggak amal tidak dosa. Nah kemudian wal akhirah darun bila amalin wala taklif. Dan di akhirat tempat enggak ada amal, enggak ada taklif. Di dunia dar tempat amal dan taklif. Kalau kita melanggar kita dosa, kita meninggalkan kewajiban kita dosa. Dan dalam kubur tempat beramal, tapi tak ada taklif. Nah, nanti di akhirat tempat tidak ada amal, tidak ada taklif. Nah, kemudian orang-orang yang Masya Allah itu dalam kuburnya ibadah kepada Allah. Komo deui para habaib di dalam kuburnya. Yajib alaina an na'taqida anna jami'a ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takmilatuhum fil barzah wa yablughuna ila a'la maratibihim. Wa amma fid dunya fayujadu minhum man laysa kadzalik. Wajib ka urang nekatkeun sanyanya kesempurnaan keturunan Nabi Muhammad SAW eta di barzah. Yablughun ila ala maratibihim, terus naik martabatna. Lamun di dunia anu kitu itu di dunia, tapi di barzah mereka da jasar Apipin teh cinta ka para habaib. Kunaon ana ngajelaskeun para habaib. Apipin ini cinta. Beliau ini mencintai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rek nu amis, nu pait cek urang tetep saur mantena amis. Kunaon lianna sya'nal muhib yataladzadz bi idza'i habibi atau bi idza'i mahbubih. Lianna sya'nal muhib, karena jelema anu cinta mah lamun datangna nyeri eta di nu dibika cinta eta jadi ngeunah. Jadi ngeunah. Coba ada kahar diciwit ka bogohna. Atau bangga diciwit ge nya. Di Soledad yang kabogoh atau henteu? Atau Soledad yang kabogoh atau mun mah teh atuh. Nah, jadi kalau sakit dari kekasih itu nikmat. Kenapa? Karena datangnya dari kekasih. Urang gawe capek membahagiakan kekasih, nikmat. Karena bisa memberikan yang disenangi oleh yang kita cintai. Mantakna akadim Masya Allah, nggak ada cerita yang pahit, semuanya manis. Kenapa semuanya manis? Karena memberikan kepuasan kepada yang dicintai. Cinta itu tu'mi wa tusmi. Cinta itu bikin tuli, torek. Celite torek, tu'mi buta mata, kemudian bisa torek. Digonggorohkeun ku itu bisa. Arek usaha percuma. Ente ngasih nasihat kepada orang yang mencintai nggak bisa. Iya mah genggorohkeun ya supaya tercinta kepada habib nggak bisa. Kenapa? Karena sudah hatinya sudah apa? Jubilatil qulub bi awwali man ta'allaq bih. Karena hatinya sudah jatuh cinta kepada siapa? Kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jatuh cinta sama keluarga Nabi Muhammad. Dan kalau model anak, mohon maaf, orang mau cinta silakan, nggak cinta silakan, nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Tetapi wajib saya menjelaskan. Kenapa saya wajib menjelaskan? Karena thamanu hadzal din hubbu ali baitin Nabi Muhammad. Agama ini ya hayna Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hadina al-husna
ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أدفع سيدي رضا العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووالديه. Nah, mudah-mudahan kita doakan ini keluarga pertama yang dihaulkan Mama Al-Haj Arifin, ya mudah-mudahan beliau ditambahkan kesenangan dalam kuburnya. Mudah-mudahan beliau nanti di alam mahsyar tidak lama, kemudian dimasukkan ke surga Allah tanpa hisab, tanpa banyak pertanyaan. Dan mudah-mudahan keluarganya juga senantiasa diberikan taufik untuk meneruskan perjuangan daripada guru kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk senantiasa meramaikan majalisul ilmi, dan anak-anak yang perempuan, yang laki-laki mudah-mudahan tambah cinta kepada ilmu, karena cinta kepada ilmu ialah cinta terhadap Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin semua dijaga, dihancurkan musuh-musuh Islam, kita dimasukkan ke surganya Allah SWT bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosa kita semua, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berada di dalam rel-rel taat kepada Allah, cinta kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, yang halal, yang barakah, tidak bikin susah di akhirat. Dipanjangkan umur kita dengan husnul khatimah dan selamat dari segala penyakit yang hissi dan ma'nawi, dan mati kita husnul khatimah. Dan sekian dari Al-Faqir. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang kageleng-kageleng, ente lu salah di pilihnya. Mikir Habib abdi kasinggung dan mereka bukan hidup setelah akhirnya belajar kawin. Saya juga belajar bela diri sama. Ente yang salah ngacedok bibinya, kudu nama nuhun. Aduh nuhun cilaka di meja gitu di mau kosir. Wah punung, betul berkasih punung teh. Ngeunah aing lempona ge geus jore punung dia mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar-benar di Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapatkan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Hakada minni wa lahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.